Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Keisha Angelin Priscilia Nenggolan dari kelas akuntansi pagi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal lab akuntansi materi 13 yang sudah dibahas oleh beberapa teman kita sebelumnya. Aja kita share Excelnya, kita buka materinya. Jadi di sini ada soal PR1 18.1b sampai 18.3b. Nah, yang pertama ini kita dikasih ada soal dari transaksi-transaksinya ini dari A sampai Z. Jadi kita itu disuruh mengkualifikasikan apakah dia masuk ke produk cost atau period cost. Nah, kalau dia masuk ke period cost itu dia masuk di selling expense atau administrative expense. Atau kalaupun dia masuk ke produk cost, dia itu masuknya di direct material cost atau direct labor cost atau juga masuk ke factory overhead. Langsung aja, yang A itu ada cost of electrical wiring for boats. Jadi dia itu masuknya di produk cost, di direct material cost. Kenapa? Karena wiring itu adalah bagian langsung dari produk atau perahu. Jadi dia itu termasuk bahan baku langsung. Nah, yang B itu ada commissions to sales representative based upon the number of boats sold. Jadi dia itu masuknya di period cost ke selling expense. Kenapa? Karena dia itu komisi penjualan kan, itu tuh tidak terkait sama produksi. Jadi dia itu adalah biaya untuk menjual produk. Nah, yang C itu ada salary of shop supervisor. Nah, dia masuknya di product cost ke factory overhead cost. Kenapa? Karena dia itu kan membayar gaji ya. Dia tuh menggaji pengawas bengkelnya ya, termasuk overhead pabrik karena itu tuh eh, tidak langsung mengerjakan produk. Yang D itu ada salary of president of company. Ya, dia itu masuk ke period cost di administrative expense. Kenapa? Karena presiden perusahaan itu adalah bagian dari manajemen, ya kan? Dia tuh bukan bagian dari produksi. Yang E itu ada cost of booth for grand prize promotion in local base turnamen. Jadi dia itu masuknya di period cost ke selling expense. Kenapa? Karena dia ini biaya promosi, itu tuh bagian dari biaya pemasaran kan, bukan biaya produksinya gitu. Terus yang F itu ada power used by sending equipment. Jadi itu masuknya di product cost, di factory overhead cost. Kenapa dia masuk ke situ? Karena dia itu kan biaya listrik untuk alat produksi, ya kan? Itu tuh termasuk overhead produk. Terus ada hourly wage of assembly lines worker. Dia tuh masuk ke product cost di direct labor cost. Kenapa dia masuk ke direct labor cost? Karena dia tuh upah langsung dari pekerja lini produk. Dia tuh masuk ke biaya tenaga kerja langsung. Terus yang H ini ada voucher. Dia masuk ke product cost di direct material cost. Kenapa? Karena kursi itu kan bagian langsung ya dari produknya atau perahu. Karena kan ini produknya perahu. Jadi si kursi itu kan bahannya dari kayu juga. Jadi itu produk langsung. Dia tuh menempel pada produknya gitu. Terus yang I itu ada legal department cost for the year. Dia itu masuk ke period cost di ini dia administrative expense. Kenapa dia masuk ke situ? Karena dia itu biaya yang nggak berkaitan langsung sama produksi atau penjualan. Terus yang J ini ada membership for key executive in the Best World Association in the Best World Associations. Dia itu masuknya ke period cost di administrative cost. Kenapa? Karena dia ini tuh iuran gitu, iuran keanggotaan. Iya, itu tuh bagian dari kegiatan administrasi kan. Terus yang K ada cost of normal scrap fault
from defective works. Dia tuh masuk ke product cost di factory overhead. Kenapa? Karena dia tuh scrap normal, itu tuh bagian dari biaya nggak langsung untuk produksinya itu. Dan terus habis itu L itu ada fiberglass for producing the boot hull. Jadi itu masuk ke product cost di direct material cost. Kenapa? Kenapa? Karena fiberglass itu tuh bahan utama dalam pembuatan ini lambung perahu. Ya guys, terus selanjutnya yang M itu decal for boot hole. Nah, di sini dia tuh masuk ke product cost di direct material cost. Kenapa? Karena decal itu, ini si decals itu bagian dari tampilan akhir produk. Jadi dia tuh kayak bahan langsung juga dari si perahu ini. Terus yang N ada annual fee itu professional Jim Wilkes to promote the boat. Itu dia masuk di period cost ke selling expense. Kenapa? Karena dia itu biaya promosi gitu loh. Dia tuh walaupun lewat sponsor, tapi dia tuh biaya promosi. Jadi itu dia masuknya ke biaya penjualan. Terus yang O ada yearly cost maintenance contract for robotic equipment. Dia masuk di product cost ke factory overhead cost. Kenapa? Karena dia itu pemeliharaan gitu, pemeliharaan alat produk. Jadi kalau pemeliharaan alat produk itu dia masuknya ke overhead, ya kan. Terus selanjutnya yang P itu ada annual bonus paid to top executive of the nggak kelihatan ya of the company. Dia itu masuk ke period cost di administrative expense. Kenapa? Karena dia itu bonus manajemen puncak. Jadi dia itu memberikan bonus gitu untuk manajemen puncaknya. Jadi itu termasuk biaya administratif. Terus yang Q dia itu mass for use by sender in smoothing board holes. Dia itu masuk ke product cost di factory overhead. Kenapa? Karena dia itu ini nih si Max ini itu tuh perlengkapan keselamatan. Jadi itu kayak dia tuh beli masker gitu loh. Jadi dia tuh masker itu kan termasuk perlengkapan untuk keselamatan si pekerja itu kan. Jadi dia tuh masuknya ke overhead. Terus yang R ada special advertising campaign in Best World. Dia itu masuk ke period cost di selling expense. Nih yang R. Kenapa? Karena dia itu kampanye iklan. Dia itu bikin kampanye iklan gitu. Jadi tuh itu tuh termasuk biaya untuk promosi kan. Jadi dia itu termasuk biaya untuk menjual produk. Nah, oke, kita kecilin aja karena nggak kelihatan. Iya, kecil banget ya. Terlalu kecil atau... Nah, di sini tadi udah S, yang S ini dia tuh ada cost of metal hardware for boats such as ornaments and tea down grapes PS. Nah, dia itu masuk ke product cost di direct material cost. Kenapa? Karena dia tuh ini loh bikin hardware gitu. Nah, bukan hardware. Biaya untuk ini hardware bukan bikin ya guys. Hardware jadi itu kan perangkat keras ya. Jadi dia tuh berhubungan langsung gitu sama produknya. Jadi dia masuk ke direct material cost di product cost. Nah, yang T ada strike line, depreciation, and factory equipment. Dia masuk di product cost di factory overhead cost. Kenapa? Karena dia itu merupakan nih di sini aja udah kelihatan dia itu merupakan penyusutan depreciation. Jadi itu merupakan penyusutan peralatan produksi
termasuk biaya overhead yaitu. Terus yang U ada oil to lubricate factory equipment. Dia juga masuk ke product cost, dia juga di factory overhead cost. Kenapa? Karena dia itu pelunas pelumasan alat produksi. Ini dia tuh kayak biaya nggak langsung sih dari produksi. Tapi dia tuh berhubungan langsung sama si produknya ini. Terus yang V itu ada salary of just chef financial officer. Itu dia masuk ke period cost di administrative expense. Kenapa? Karena itu kan bayar gaji ya. Ya kan itu bayar gaji si CEO-nya ini, ya kan? Nah, si FO itu kan bagian dari manajemen keuangan kan, bukan bagian dari proses produksinya atau berhubungan langsung sama produknya. Jadi dia tuh kayak bukan produksi tapi bukan penjualan juga. Jadi dia masuk ke administrasi deh. Terus yang W itu canvas top for boots. Jadi dia masuk di product cost ke direct material cost. Nah, karena dia itu ini ini kan kayak dia tuh iniin kanvas kan untuk perahunya. Dia tuh berarti kan berhubungan langsung sama si produknya, kayak dia tuh udah terpasang di produknya. Terus yang X itu ada wood paneling for us use in interior board trim. Dia tuh masuk ke product cost di direct material cost. Karena dia itu wood paneling tuh kayak panel kayu gitu. Dia tuh bagian dari interior perahu kan. Jadi itu bahan langsung dan berhubungan langsung dengan si produknya ini, yang si boardnya ini, yang si perahunya. Terus yang ya ini ada cost of paving the headquarters employees parking lot. Dia masuk ke period cost di administrative expense. Nih, yang ini. Dia itu karena dia itu biaya infrastruktur kantor. Nah, jadi dia itu bagian dari administratif. Terus habis itu yang terakhir ini ada steering wheels. Dia itu masuk ke product cost di direct material cost. Kenapa? Karena dia itu ini steering wheels itu kayak kemudinya gitu loh. Jadi kemudi itu kan eh, berhubungan langsung sama produk ya. Jadi itu bahan langsung. Jadi dia masuknya di direct material cost dan produk cost. Ketika dia bahan langsung dan dia merupakan ini yang dari produksinya itu. Ya, langsung kita bahas soal selanjutnya. Di sini coba kita lihat dari soalnya. Ini kita dikasih ininya juga, list of cost incurred by several businessnya juga. Ini ada dari A sampai X. Nah, instruksinya itu sama, kita disuruh mengklasifikasikannya juga ke kayak yang tadi. Nah, yang A itu dia ada eh, apa nih? Charitable contribution to United Fund. Jadi dia masuknya di period cost, masuk ke administrative expense. Kenapa? Karena dia ini kayak donasi gitu. Karena donasi itu kan bukan bagian dari produksi kan atau penjualan. Jadi itu termasuk ke non operasional administratif. Ya. Terus yang B itu ada fees charge by collection agency on past due customer account. Dia masuk ke period cost di selling expense. Kenapa? Karena dia tuh kayak penagihan, eh, kita tuh kayak nagih hutang gitu. Jadi itu tuh penagihan piutang.
sepertinya dia seharusnya masuknya ke administratif expense. Tidak sih. Oh enggak. Iya, iya. Oke, dia masuk ke selling expense. Terus yang C itu ada maintenance cost for factory equipment. Dia masuk ke product cost di factory overhead cost. Karena dia tuh maintenance, jadi dia tuh kayak perawatan alat produksinya gitu. Nah, dia tuh masuk ke overhead. Kenapa? Karena kan dia nggak berhubungan langsung atau nggak langsung ke produk kayak gitu kan. Dia kan perawatan untuk equipmentnya kan, bukan produknya. Terus yang D ada cost of fabric used by clothing manufacturer. Dia masuk ke produk cost di direct material cost. Karena dia itu kan fabric clothing, kalau itu kayak kain gitu loh. Kain itu kan bahan utama dari pakaian kan. Jadi itu berhubungan langsung sama produknya gitu. Jadi dia masuk di direct material cost. Terus habis itu yang E ada salary of the vice president of manufacturing logistic. Dia masuk di period cost ke administrative expense. Nih, karena tapi ini seperti tidak yakin ya guys. Ya Pak, maksudnya. Kayaknya ini masuknya ke sini. Yang ini masuknya ke ini. Karena dia tuh kan biaya gaji untuk manufaktur. Oh iya ya, kayak dia untuk gajinya. Iya dong. Karena kan dia tuh kan gaji untuk ini kan apa sih gaji untuk si vice president ke manufaktur gitu kan. Nah, sedangkan manufaktur itu mendukung proses produksi walaupun secara tidak langsung. Saya sih ini jawaban saya. Terus yang F itu ada rent for a warehouse used to store finished products. Nah, dia masuk ke selling period cost ke selling expense. Karena dia tuh kayak dia tuh kan nyewa nyewa warehouse gitu kan untuk menyimpan si produknya ini kan. Jadi dia tuh kayak bagian dari distribusi atau penjualan, bukan produksinya. Terus habis itu yang G ada wage of machine operator on the production line. Dia masuk ke product cost di direct labor cost. Kenapa? Karena nih operator mesin, ya kan? Karena operator mesin itu eh, dia kan di lini produksi langsung. Dia tuh bekerja membuat produk kan. Dia tuh tenaga kerja langsung. Ya, terus itu yang H ada depreciation of tools used in production. Dia masuk di product cost di factory overhead cost. Jadi dia tuh karena alat dia ini merupakan depresiasi dari si alat produksi itu kan. Jadi itu kayak iya, ya kan. Jadi itu kayak dia tuh masuk ke overhead pabriknya karena dia tuh nggak langsung ke spesifik produknya gitu, tapi dia mempengaruhi juga karena kan dia peralatan ya kan, peralatan untuk produksi walaupun iya. Terus yang I ada travel cost of marketing executive to annual sales marketing. Dia masuk di period cost ke selling expense karena dia tuh ini kan kayak travel cost marketing gitu kan. Jadi itu kayak biaya untuk perjalanan si marketing ini. Nah, itu kan berarti kan masuknya
ke penjualan, biaya penjualan karena tuh kan si marketing ini kan memasarkan produk kita kan. Terus yang J ini ada cost of selling machine needles used by a sheet manufacturer. Dia masuk ke produk cost di factory overhead cost. Kenapa? Karena dia itu di sini nih dia tuh biaya untuk si jarum mesin, ya kan? Bukan bahan utama sih, tapi dia kan dipakai juga kan dalam produksi. Yang K ada depreciation of microcomputer used in the factory to coordinate and monitor the production schedule. Dia masuk ke product cost. Nih di factory overhead cost. Kenapa ya? Nah, hmm, tadi kita yang Kak. Iya yang Kak. Depreciation komputer. Kenapa? Karena dia ini kan kenapa dia masuk ke factory overhead? Karena komputer itu kan mendukung produksi prosesnya si produksi ini kan. Tapi dia tuh nggak secara langsung di produknya. Yang I, dia ada maintenance and repair cost for factory equipment. L ini L. Dia masuk ke product cost di factory overhead cost juga. Nah ini. Nah, kenapa? Karena ini kan perawatan gitu ya, perawatan si peralatan si alatnya. Yang gitu. Jadi itu perawatan alat produksinya itu. Jadi dia masuk ke overhead. Terus yang M dia ada wage of production quality control personal. Dia masuk ke product cost di factory overhead cost juga. Apa? Karena quality control itu kan mendukung produksi, tapi dia tuh nggak membuat produksi secara langsung gitu, dia nggak berhubungan langsung sama si produksinya. Terus yang N ada depreciation of robot used to assemble a product. Dia masuk ke product cost di factory overhead cost. Apa? Karena itu kan penyusutan alat perakitan, ya kan? Dia kan depresiasi nih, penyusutan alat perakitan untuk produk kayak ini. Jadi dia tuh masuknya ke overhead karena dia tuh nggak langsung gitu. Terus yang O itu ada cost of a 30 second television commercial. Dia masuk di period cost selling expense. Kenapa? Karena kan ini kita tuh biaya untuk kita pasang iklan di TV se- selama 30 detik, ya kan? Jadi iklan tuh kan berarti kan kita memasarkan produk kan, jadi dia bagian dari selling expense. Nah, yang P itu ada pens, paper, and other supplies used by the accounting department in preparing various managerial reports. Jadi dia masuk ke period cost di administrative expense. Kenapa? Karena di sini kan udah ada nih pens, paper, dan peralatan lainnya yang digunakan untuk si accounting departemen ini, ya kan? Untuk menyiapkan managerial reportnya. Jadi dia tuh kayak alat tulis akuntansi. Jadi
untuk di bagian kantornya kan. Jadi masuk ke administrative expense. Terus yang Q ada electricity use the operates factory machinery. Dia tuh masuk ke product cost di factory overhead cost. Karena alat laporan manajemen jadi itu kayak ya alat laporan manajemen. Kenapa ngelag bang? Ya dia masuknya karena dia tuh electricity kan. Jadi dia tuh kayak dia bagian dari produksi, tapi dia nggak berhubungan langsung sama si produknya ini. Terus yang R ada factory janitor janitorial supplies. Nah, jadi dia tuh kayak masuknya ke product cost di factory overhead cost. Kenapa? Karena dia itu beli ini peralatan perlengkapan kebersihan, supplies. Supplies kan perlengkapan ya. Jadi dia membeli perlengkapan untuk kebersihan gitu. Jadi kebersihan si pabriknya ini. Jadi masuk ke overhead. Ya kan? Dia mempengaruhi produksi tapi dia tuh nggak secara langsung berhubungan sama si produk ini. Terus yang S ada oil lubricant for factory plant and equipment. Dia masuk ke product cost, ke factory overhead cost sama kayak tadi ya. Terus ini ada yang T, ada cost of plastic for a telephone being manufactured. Ini dikecilin nggak kelihatan. Gini kah? Nah, udah gini. Manufaktur mana? Nih, dia masuk ke product cost di direct material cost. Nah, karena plastik kan bahan utama. Jadi dia tuh berhubungan langsung sama si produknya. Terus yang U, dia ada mana? Nih, dia ada fish pet to lawn service for office grounds upkeep. Dia masuk period cost di administrative expense karena dia tuh biaya untuk perawatan fasilitas gitu loh termasuk. Jadi itu termasuk ke administratif. Terus yang C ada telepon change by President Office. Dia masuk ke period cost juga di administrative expense. Kenapa? Karena biaya telepon dia tuh kayak biaya telepon pimpinan gitu loh di untuk si presiden office-nya gitu. Jadi dia masuk ke administrative expense. Terus ada sar aduh, surgeon's fee for knee replacement. Dia masuk ke period cost di administrative expense karena dia itu biaya medis. Jadi itu kayak biaya medis pribadi gitu. Dia kan pastinya nggak berkaitan sama produksi kan atau penjualan. Jadi dia tuh masuk ke administrasi umum. Ini tuh bagi eh, bagi perusahaan yang membayar asuransi gitu ya. Kalau enggak memberikan berarti enggak ada. Jadi itu yang X ada depreciation of copying machines used by the marketing department. Dia masuk ke period cost juga di selling expense karena dia itu sini udah ada dia itu depresiasi dari si mesin fotokopi ini. Nah kan mesin fotokopi itu kan pasti dia ada di divisi pemasaran di biaya penjualan. Itu untuk soal nomor duanya. Nah nomor tiganya di sini kita dikasih
Sama list juga nih dari cost-nya. Tapi ini dari Gaelic Medical Centers. Nah, ini ada A sampai U. Instruksinya yang A, what would be Gaelic most logical definition for the final cause object? Jadi itu kayak yang kedua, identify whether each of the cause is be classified as direct or indirect. Define direct cause is terms of attention as a cause object. Jadi untuk yang pertama, itu instruksi yang pertama di sini itu cause objects itu pasien si COV ini kan aduh Tuhan. Ini kan dia kan medical center. Jadi cause objeknya itu kan berpasti si pasien individual. Nah, karena dalam pelayanan kesehatan, jadi sebagian besar biaya itu ditunjukkan untuk memberikan layanan kepada pasien. Jadi, pasien itu dianggap sebagai pusat biaya atau cost objek yang sangat-sangat relevan ke semua yang berkaitan. Ya, jadi yang instruksi pertama itu kita disuruh jawab. Jadi apa sih si pusat biaya itu, cost objeknya itu siapa sih atau apa sih di si Gaelic most logical itu. Nah, yang kedua kita disuruh mengidentifikasi apa dia tuh masuk ke direct method atau indirect. Ya kan? Nah, langsung kita bikin cost. Nah, di sini kan udah ada seperti yang sudah dibilang oleh Pak Niko waktu itu ya kan. Jadi direct cost itu kan biaya langsung. Jadi biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung terhadap pasien tertentu kayak obat, tes darah dan lain-lain. Sedangkan biaya tidak langsung itu direct cost itu biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan pasien. Kayak listrik, untuk rumah sakitnya, penyusutan alatnya gitu ya kan. Wajah. Yang A itu ada operating supplies. Itu kayak kateter, jahitan dan lain-lain. Itu dia masuknya ke daya tahan. Kenapa? Karena dia itu kan digunakan langsung oleh pasien kan. Misalnya kayak kita lagi eh, pasien melakukan operasi, jadi dia itu kan berkaitan langsung sama pasiennya. Nah, yang B itu ada utility cost kayak listrik, air. Nah, dia indirect masuknya. Karena dia itu digunakan oleh seluruh rumah sakit. Tidak spesifikasi untuk si pasiennya aja gitu. Nah, kan si perawatnya juga kan pasti membutuhkan gitu kan. Terus habis itu ada training cost for nurses. Dia masuk ke indirect karena itu tuh nggak dapat ditelusuri oleh pasien tertentu kan karena dia tuh kayak training cost for nurses itu kan kayak biaya pelatihan perawat ya. Jadi itu untuk peningkatan umum aja, nggak bisa dikaitkan langsung ke satu pasien gitu. Terus ada cost of cafeteria, staff and visitor. Dia masuk ke indirect karena dia nggak berhubungan langsung sama pasien. Terus habis itu yang dia ada cost of intervenous solution. Dia masuk ke direct karena dia digunakan langsung oleh pasien. Pasien walaupun hanya tertentu. Dia itu kayak obat intravena diberikan langsung. Kita langsung memberikan kan kepada pasien tertentu yang bisa ditelusuri. Terus habis itu ada cost of blood test. Dia direct karena dia diberikan kepada pasien tertentu juga. Ya kan? Karena kalau cost of blood test itu kayak tes laboratorium gitu. Jadi itu kan dilakukan ke pasien tertentu. Kayak cost of parking lot improvement. Dia masuk ke indirect karena dia fasilitas umum rumah sakit ya kan. Nggak bisa langsung kita kaitkan ke pasiennya langsung. Terus ada salary of the nutritionist. Dia indirect karena biaya biasanya itu tuh untuk seluruh pasien. eh, nggak langsung ke satu pasien
gitu. Nah, terus habis itu ada general hospital maintenance yang masuk ke indirect karena dia tidak dapat ditelusuri ke pasien. Hmm. Karena dia tuh kayak gini, general hospital tuh aku yang ada. Ini gimana sih? Nah, dia tuh tidak dapat ditelusuri langsung ke udah nih. Nah, cost of patient meals yang J. Dia masuk ke daerah karena dia diberikan langsung dong ke pasiennya. Habis itu cost of laundry, operating room, personel. Dia indirect karena bukan pasien kan, bukan pasiennya langsung, melainkan si staffnya. Nah, tadi kita udah uh, di K ini. Nah, di L ini dia depreciation of patient's loan. Yang udah pasti dia indirect karena dia kan digunakan oleh banyak pasien, nggak spesifik ke satu pasien. Nah, yang M, depreciation on X-ray equipment. Dia tuh indirect karena dia digunakan oleh banyak pasien juga. Dia nggak bisa langsung kita spesifikin ke satu pasien. Yang N, ada cost of drugs use for patients. Dia masuk ke direct karena dia itu kan digunakan langsung untuk pasiennya. Ya kan, jadi yang ada doctor's fee. Dia tuh direct karena dapat ditelusuri ke pasien tertentu. Jadi dokter fee itu kayak dokternya memberikan layanan langsung kepada pasien tertentu. Jadi kan bisa kita identifikasi tuh pasiennya. Terus yang T ada nurses salaries. Dia indirect karena umumnya melayani banyak pasien. Jadi itu kayak asisten perawat. Jadi kan merawat pasien secara langsung, tapi kita nggak bisa spesifikin ke satu pasien doang kan. Itu ada overtime, records depth. Dia itu di indirect karena dia tidak berhubungan langsung dengan pasien. Terus yang R, dia ada salary of intensive care personal. Dia indirect karena si intensive care personal ini kan dia melayani banyak pasien sekaligus, nggak cuma satu doang. Terus itu case of X-ray salary. Cost of X-ray salary. Si case cost of X-ray test. Dia itu masuk ke daerah karena dia dilakukan untuk pasien tertentu. Jadi itu tuh kayak tes radiologi. Jadi kan kayak untuk pasien-pasien tertentu kan. Jadi kita bisa kita telusuri gitu. Terus ada cost of new health whiting, new health wing. Dia itu daerah karena dia diberikan langsung ke pasiennya. Terus yang U ada advertising cost. Dia itu indirect. Kenapa? Karena dia itu biaya iklan kan untuk mempromosikan si rumah sakit ini, bukan untuk perawatan langsung ke pasiennya. Itu aja penjelasan untuk materi 13. Terima kasih.